warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Komandan, Ketua Takmir, juga beserta seluruh jajarannya. Yang paling penting kepada seluruh jamaah sholat subuh di Masjid As-Sakinah Perumahan Ponorogo. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, kewajiban kita sebagai makhluk, yakni untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Quran jelas disebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Nah, saat inilah kita tetap masih diberi kesempatan oleh Allah. Mari tidak henti-hentinya kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Rasa syukur ini kita awali dengan harapan semoga kita akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Kita akan ditambah tidak hanya nikmat yang lain, tapi barokahnya. Barokah itu apa? Barokah adalah ziyadatul khair. Kita datang ke sini niat tidak hanya niat sholat subuh jamaah, kita tidak hanya niat ibadah, tidak hanya niat silaturahim, tapi yang penting kita juga niat thalabul ilmi. Niat thalabul ilmi ini penting. Biarlah tadi saya sampaikan, saya katakan ada barokahnya tugasnya. Kita tidak hanya hidup ritual rutin, tapi kita juga ada sebuah tambahan niat itu dalam rangka biar hati kita selalu ta'alluq kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, biarlah pembicaraan saya juga tidak ngelantur, saya juga membawa kitab jadi sebagai rujukan biar nanti ada printnya. Untuk itu sebelum dimulai, mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang telah disampaikan mukadimah tadi, bareng-bareng ya, Bismillah sampai akhir ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wa bil Islam dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama, raditu billahi robba, itu ungkapan hati seorang hamba bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang saat ini juga kita lakukan itu hanyalah sebagai hamba. Raditu billahi robba, ya Allah, saya ridho kepada Engkau. Saat ini kita jalan dari rumah ke sini, kita ridho. Artinya apa? Panjenengan dari rumah sudah nyiapkan bangun jam berapa, mata yang kira-kira sulit kita melek ya, kita paksa, kita kamar mandi dan sebagainya, akhirnya bisa ke sini. Ini kita ikhlas, raditu billahi, ya Allah, saya ridho. Yang kedua, wabil islami dina, terhadap Islam kami juga ridho. Ya Allah, taslim, pasrah. Dan selanjutnya wabil Muhammad nabiyya wa rasulah, dan selanjutnya. Yang kedua, Rabbi shrah li, itu niat kita dengan duduk kami menyampaikan sesuatu itu dalam rangka yang Allah bukakan hati. Rabbi shrah li, bukakan hati. Sodri, dada dalam pengertian adalah hati, sehingga apa? Mudah menerima informasi, mudah menerima nasihat dan sebagainya. Yang terakhir, doa itu kan ada tiga sok. Yang terakhir, Rabbi zidni ilma. Jadi setelah kita taslim pada Allah, raditu billahi itu. Yang kedua, Allah semoga membuka hati, membuka pikiran, menjernihkan. Terus yang ketiga, yakni semoga Allah memberi ilmu, nanti ilmunya manfaat. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu yang barokah dan baik sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Sakinah Sakinah yang kami hormati, saya akan sedikit menguraikan, semoga nanti cukup di waktu isyraq ya. Yakni saya ambil dari sebuah kitab karangan orang Indonesia yang sudah masyhur di Arab Saudi, di Mesir, yakni namanya kitab Nasohibul Ibad. Sinten pengarangnya adalah Syekh An-Nawawi bin Umar Al-Baghdadi. Syekh Nawawi itu makanya di terakhir adalah Al-Baghdadi, itu dari Banten. Orang-orang dulu seperti itu. Orang Indonesia ini luar biasa. Jadi beliau di tanah suci, sedonya juga di tanah suci, dan di tanah suci itu di makam bangkai itu. Kalau mungkin bapak ibu yang sudah pernah haji tahu makam bangkai. Setiap semua jamaah haji atau itu kalau sedo di makam bangkai. Nah, makam bangkai itu ada masanya. Jadi berapa tahun itu makam akan dibuka.
dekat, malah mungkin di antara jasad ada yang sudah mungkin tinggal apa itu, tapi berbeda dengan makam Syekh Nawawi Al-Albani. Maka beliau berbau wangi, bahkan masih kondisinya utuh, sehingga ternyata diperisi maka beliau akhirnya dan jadi. Kalau yang seperti itu tidak jadi buka, sebagaimana yang sudah bisa kita lihat juga makamnya Mbah Maimun. Saya kira itu tambah saja. Dari kitab ini saya nukil sebuah keterangan aja, yakni yang berbunyi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man ahana khomsatan khosiro khomsatan. Maaf, nanti saya bahasa Jawa, saya juga nanti artikan bahasa Indonesia. Man sapane wong ahana kang ngremehno sapa wong khomsatan ing perkara limo, khosiro moko bakal rugi sapa wong khomsatan ing perkara limo. Barang siapa yang meremehkan 5 hal, maka dia akan rugi 5 hal. Meremehkan itu berbeda dengan menghina. Apa ya yang pasti? Ya bahasa saya juga meremehkan ya. Meremehkan. Bahasa kadang bahasa Jawa itu multi makna. Kadang-kadang lepas bahasa juga. Barang siapa meremehkan 5 perkara, 5 hal, maka dia akan rugi 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, manis takof wal ulama khosiroddin. Man sapane wong istakofa ngrendahno ngremehno sapa wong al ulama ing wong kang alim, khosiro moko rugi sapa wong adina ing agama. Barang siapa yang meremehkan, barang siapa yang merendahkan seorang ulama atau ulama secara umum, orang alim, dalam pengertian ini orang alim yang ahli agama, maka dia akan rugi agamanya. Artinya apa? Bahwa kita itu tetap butuh ulama, bahwa hidup kita ini yang untuk tahu ibadah itu ulama. Coba kalau kita contohkan ya, kita contohkan aja. Di dalam Al-Quran dikatakan aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimu tunaikanlah, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran terus ada hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku kan Nabi sholat. Itu diucapkan sudah 1000 berapa? Kalau zaman Nabi 1000 lebih dari 1500 tahun yang lalu. Sampai dari kita sekarang ini
kita tahu Nabi sholat kan kita tidak mungkin. Pasti tahunya adalah dari para ulama yang mengajarkan kepada murid-muridnya, yang murid-muridnya itu sampai kepada kita. Mungkin maaf kalau dulu ya orang-orang kalau anak masih kecil kita di desa atau di wilayah Pacitan semuanya, kita namanya kan apa namanya ke masjid sholat atau madrasah, kalau istilahnya sekolah Arab. Di situ kan diajari tidak hanya ngaji agama, juga diajari caranya sholat. Guru-guru kita di depan itu caranya sujud diri, iktidal diri, sujud kamu apa namanya rukuk kamu tiru apa dada kurang lurus. Nah itu kadang-kadang kan guru kita apa pegang itu kurang begini dan sebagainya. Itu tahu kita dari ulama. Dan mungkin kita tahu sendiri ajaran Islam kalau tidak dari ulama. Hanya ada mulai meremehkan. Tahu kita sama. Maka dari itu, sebagai contoh yang lain, kita tahu caranya sholat jenazah, juga sholat istisqa, sholat gerhana, itu juga dari ulama. Ada sebuah cerita ya, dan itu ceritanya dari mana ya? Sholat gerhana, sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan sholatnya 4 takbir, 1 salam. Nah, pada suatu saat sholat jenazah imamnya ya karena ini meremehkan ulama. Kelihatannya mungkin dia pakaiannya sudah mantap, pakaiannya habis dan lain sebagainya. Terus oleh masyarakat disuruh untuk yang jadi imam dengan, karena dia sudah tahu, sudah pernah sholat imami sholat jenazah, dia sholat jenazah, akhirnya pakai rukuk, pakai sujud dan lain sebagainya. Nah, jamaah karena orang awam, ya diam saja, sudah ikut aja itu. Dan setelah selesai dari sholat, kok yo kersane pengiran ada orang yang berani tanya, ungkapkan, baik Ustaz, baik Imam, mohon maaf, tadi Anda sholat jenazah. Setahu saya sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Karena imam itu juga tidak mau kalah. Nah, orang salah tidak mau kalah. Akhirnya dia juga jawab, iya benar. Saya tadi sholat ini pakai rukuk dan sujud. Sebabnya jenazah ini dosanya banyak. Dosanya banyak ya, makanya ditambah sujud. Ini kan namanya kan ya apa ya, salah gitu ya. Tapi salahnya orang karena tidak mau disalahkan tetap bisa jawab. Itu namanya ngeles kalau bahasa kita. Nah ini karena meremehkan, merendahkan ulama. Caranya gimana? Kalau dia memang tidak mampu, ya jangan mau. Atau paling tidak tanya dulu, belum pernah, dan lain sebagainya. Bahwa jadi sholat gerhana juga gitu. Mungkin yang belum pernah juga, walaupun pernah belajar, ini juga apa ya, sulit. Sholat gerhana rukuknya 2 kali, balik lagi, nah gitu kan. Jadi ini sebagai contoh aja. Ini contoh yang lain, maaf. Ini contoh masalah yang baru saja, maaf, kami baru haji kemarin itu, 2025. Orang yang meremehkan ulama, ya. Haji itu kan ritual mungkin satu hidup atau selama hidup, kewajibannya 1 kali.
Nah kalau bisa manasnya belajar temenan, belajar yang betul. Nah singkat cerita aja. Kemarin itu ada seseorang yang dia umrah sunat. Jadi setelah dia ngambil mikot dari Bir Ali sampai kepada Masjidil Haram, di Masjidil Haram ketepatan sholat wajib, artinya sholat zuhur, asar dan lain sebagainya. Setelah sholat dia pulang. Wes, saya tidak melanjutkan umrohnya sunat aja, saya pulang. Saya tidak teruskan umrohnya. Nah ini kan kenapa? Tidak boleh. Walaupun umrohnya sunat, tapi ritualnya itu tidak boleh diputus. Sama dengan sholat. Sholat itu nek panjenengan kok wis sholat maaf Allahu Akbar. Apa ya? Madhep kiblat, apapun bentuknya tidak boleh batalkan. Tidak boleh batalkan. Sama dengan tadi, dikiranya seperti sunat-sunat yang lain, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Kalau sunat kan begitu pengertiannya. Tapi di dalam ritual haji, walaupun umrohnya itu sunat, maka tidak boleh dibatalkan. Nah, dibatalkan kena dam. Lalu diberitahu malah kok kena dam, agak ngerti. Kalau kena dam bayarnya satu kambing, satu saya aja tidak ada satu berapa. Ini artinya bahwa saya contohkan, janganlah kamu meremehkan ulama yang mengerti. Kalau memang tidak tahu, silahkan bertanya. Ada makomnya, ada tempatnya. Di sini juga sama. Kita di ritual yang lain, kalau tidak siap, tidak bisa, tidak mampu untuk imami sholat jenazah, ya jangan imam. Bukan berarti kita tidak mau, tapi karena kita tahu diri ada orang lain yang lebih bisa, ada orang lain yang lebih mampu, sehingga nanti tidak dulu wa adulu. Tapi kalau itu kan itu, wis sholatnya itu salah juga bisa membuat orang lain salah karena jamaahnya juga ikut tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni man istaghfal mumarrah khasirat dunya. Man sapane wong istakhofa kang ngremehno, kang rendahkan sapa wong al-umaro ing pemerintah. Pemerintah ini bisa mulai dari bawah, RT, RW, lurah, camat ke atas, atau pemerintah dalam pengertian bisa juga pengurus apa, A, B, C dan sebagainya. Khasira mongko rugi sapa wong ad-dunya ing dunya. Barang siapa yang merendahkan, meremehkan pemerintah umarok, maka dia akan rugi dunia. Kita tidak usah ini contohnya, tidak usah yang muluk-muluk. Tapi contohnya adalah kalau di lingkungan kita, dengan Pulau Panjang, itu kalau ada seseorang yang kira-kira sering atau kebiasaan meremehkan, nah mungkin dari Pak RT, Pak RT kan tahu kok itu angel ini, biasanya angel kok itu.
kalau ada PLT tidak semua ini tidak bisa. Bahkan lebih parah lagi kalau ada hubungan pembagian apa yang gratis dia tidak kenal. Kalau ada pembagian daging kurban dia tidak diberi. Nah ini namanya dunianya karena dia punya kebiasaan yang tidak baik, punya pikiran yang kurang baik, punya akhlak yang kurang baik, maka dia juga akan rugi sendiri. Rugi sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain, karena yang berbuat diri sendiri, yang punya pikiran diri sendiri, akhirnya menyebabkan dirinya juga akan mendapat dampak dari. Yang ketiga, manis takhofa bil jiron atau manis takhofa jiron khosirol manafi. Mancapane wong istakhofa ngremehno sapa wong al jiron tetangga opo. Khosiro mongko rugi sapa wong al manafi kemanfaatan. Barang siapa yang meremehkan tetangga, tidak menghargai tetangga, enggak uangnya tetangga, istilahnya kalau Profesor Wesihab memanusiakan manusia, enggak uangnya uang, istilahnya uangnya uang, yang kita saling memanusiakan manusia, maka kamu akan kehilangan beberapa kemanfaatan. Kenapa begitu? Makanya ada istilah orang Jawa, lebih baik pager mangkok daripada pager mangkok. Lebih baik pager mangkok, ya bahasa Jawa ya, orang Jawa, daripada pager murah. Ini orang-orang lama tetap bahasa ini. Lebih baik, artinya apa? Umpama ya, rumah kita, rumah tidak usah yang lain. Rumah kita ini kalau kita baik dengan tetangga, kita selalu mau pergi mungkin keluar kota, pamit dengan tetangga. Kalau kita baik dengan tetangga, kita tidak ada di rumah, tetangga ikut jaga. Kenapa? Karena kita setiap saat kalau kita punya gawe, kita punya kegiatan, kita punya rezeki, kita punya jajan snack, kita punya apa, tetangga di makanya istilahnya mangkok. Mangkok itu pengertiannya adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Mangkok itu istilah, kalau diberi mangkok itu istilahnya. Artinya baik kita seperti itu, selalu ngaruh-ngaruhi sungai dan sebagainya. Karena yang dinilai itu bukan nilai jumlahnya. Tetangga minta uang bukan. Kita memberi sesuatu kadang-kala mungkin tidak begitu berharga, tapi bagi tetangga yang di rumah itu pemberiannya, niat kita itu. Sehingga ini kalau kita pergi, tetangga itu jaga. Kalau ada orang mau ke situ, ada apa sama pegang-pegang itu, dapat jadi anggar saja dia tidak pergi. Kalau punya niat yang tidak baik, dia akan. Itu diumpamakan juga kalau kita punya kebun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi baik-baiklah. Jadi agama Islam ini luar biasa kalau kita nikmati. Jadi etikanya sampai bertetangga itu beratur.
keluar rumah juga tutup lagi, tidak ada masalah, tidak ada. Tapi ada ini yang diingatkan oleh Syekh An-Nawawi, jangan begitu. Gunakan mulutmu, gunakan lisan untuk berbuat baik. Karena apapun, kalau kau tidak baik akan pengaruh pada yang lain. Makanya ada hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Ini salah satu memuliakan tetangga ini. Karena apapun bentuknya tetangga itu penting. Coba diingat kembali. Panjenengan pas mau beli tanah atau rumah, panjenengan kan mesti survei dulu. Survei rumah ini letaknya, tidak hanya letak, tetangganya siapa, orang-orang gimana. Oh baik tetangga, ini dekat masjid. Oh ya baik, ini guru, ini juga ngaji dan sebagainya. Sama seperti itu. Jadi kita dituntut juga sebenarnya mencari rumah saja, kita dituntut seperti itu. Dalam rangka apa? Biarlah rumah kita sebagaimana yang disabdakan Nabi, baiti jannati. Ya Allah, baiti jannati, ungkapan akhir. Anu ning omah iki kaya nang surga. Enak. Terus sebaliknya Pak, jangan sebaliknya berhenti nari bilangin dari di rumah kaya nang neraka ya. Bagaimana kita di rumah tenang, bersama istri tenang, bersama anak-anak tenang, tidur nyenyak. Ini kan ungkapan Nabi kan baiti jannati, itu ungkapan yang filosofinya dalam. Yang itu nomor 3 ya. Ada sebuah keterangan juga. Ini kebalikan dari paling jauh tadi. Dalam hadis yang artinya aja, yang pengertiannya. Barang siapa yang sabar menghadapi tetangga yang kurang baik. Maaf ya, pengertian tetangga yang kurang baik ini banyak tafsirnya. Pokoknya yang tidak cocok dengan dirinya. Barang siapa yang sabar dengan tetangga yang kurang baik, maka dia oleh Allah dapat pahala yang besar. Nah ini lebih-lebih, maaf ya, lebih-lebih dia tetangga yang asalnya kurang baik, dengan pendekatan kita dia menjadi baik, nah itu mungkin lebih jempol 2. Sama dengan orang dakwah. Orang dakwah itu lain-lain. Kita tidak bisa niru, tidak boleh niru. Orang dakwah itu sebagaimana dokter. Dokter itu boleh nyuntik kok sih lorong sakit. Orang dakwah juga. Orang dakwah itu seolah-olah orang yang asalnya belum sholat bisa sholat, asalnya akhlaknya kurang baik jadi akhlak yang baik, yang gak kulino ke masjid dan lain sebagainya. Artinya di tempat-tempat yang seperti itu. Nah orang itu punya tabiat yang berbeda. Ada orang yang katakanlah maaf ya, di tempat yang kurang baik dari minum dan lain sebagainya ya, tapi dia kuat bisa narik. Tapi hati-hati kalau memang masuk ke situ, kalau dia tidak kuat imannya, bisa lebih dia bisa apa ya, terjerumus. Nah ini
yang bahaya. Bagaimana mungkin ya sudah panjenengan dengar semuanya apa yang dilakukan Gus Bi. Ya itu memang beliau meniru Nabi Isa. Nah, gitu ya. Jadi tidak semuanya orang bisa seperti ini. Kalau seperti ini dakwah dirikan masjid ya, itu hanya tambahan. Dia tentu khair atau ilmu yang manfaat. Yang ketiga, yang keempat, manis takofal akriba khosirul mawaddah. Man sapane wong istakofa remehno sapa wong al-akriba ing kerabat, khosiro moko rugi sapa wong al-mawaddah ing kasih sayang. Mawaddah warahmah. Mawaddah itu kasih sayang. Rahmah. Mawaddah itu cinta ya. Rahmah itu memberi. Makanya nanti kalau kita ini kalau masih awal ya, masih materinya itu mawaddah, jenentok, cinta karena masih baru. Kita apapun kalau baru senang ya pasti kita cintai. Tapi kalau kita sudah manula, sudah 50 ke atas, 60 ke atas, ini rahmah. Artinya apa? Sudah kasih sayang. Dan cinta, ya wis liwat cinta itu. Wis sepuh darane cinta ya wis liwat. Kasih sayang, urip bareng. Gitu ya. Barang siapa yang meremehkan keluarga, kerabat ini keluarga besar ya. Bisa Pak Bi, Pak Le, Bi, Le, ponakan, Mbak, dan sebagainya. Dan ini keluarga besar. Maka dia akan rugi karena akan hilang kasih sayang. Ini maksudnya gimana? Paling tidak kalau kita tetangga saja harus kita berbuat baik. Bagaimana kalau kerabat? Apapun bentuknya, Pak Le, Pak D, tetaplah Pak Le, Pak D, tidak bisa berubah jadi orang lain. Tidak mungkin bisa atau tidak bisa Pak Le, Pak D jadi orang lain, tidak bisa. Kalau istri bisa jadi orang lain kalau sudah bisa. Tapi kalau orang lain, teman kita di kantor, bisa nanti akhirnya kalau sudah paling tidak pindah tugas pensiun, dia akan jadi orang lain dan ketemu. Kalau kita teman ketemu di mana sekolah, bisa juga jadi orang lain. Tapi kalau Pak Le, Pak D kerabat, tetap dia akan dipanggil Pak Le. Dan mungkin Pak Le jadi dipanggil orang lain. Makanya kalau tidak baik dengan keluarga, maka kita akan paling tidak janganlah kalau mau ada hajatan Pak Le, Pak D. Kalau mungkin orang tua kita sudah sudah tinggal dan sebagainya. Yang terakhir, manis takofa ahlu khosiro bil maisha. Barang siapa yang meremehkan ahli keluarga inti itu suami, istri, dan anak, maka dia akan rugi. Istilahnya tibil maisha, manisnya kehidupan. Paling tidak kenapa? Karena kalau kita tidak baik pada istri, akan cuek dan
kan gak enak setiap saat masuk cuek sama istri. Anak juga gitu, anak dimarahi terus dan lain sebagainya. Manisnya seperti tadi yang saya sampaikan, tidak akan terwujud baiti jannati, rumah surga. Karena apa? Dengan keluarga tidak baik, bahkan masak pun akhirnya nanti kita terus dibangun rumah ruwet mancing aja, atau kita pergi aja ngopi ke lain. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atensinya. Jadi kalau memang itu benar, ini datangnya dari Allah. Kalau memang salah, itu datang dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu. Dan kita langsung doa. Mari kita doa bersama. Semoga ilmu yang kita kaji bersama ini bermanfaat bagi kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an barakallahu fiik wa wal akhirah. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi dinina wa zawjatina wa tazwijina wa akhwatina wa akhwatina wa dzurriyyatina wa awladina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita doa akhir majlis yang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahimul yulqamten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fatwani Wakil SAG MHI Ketua RPC NU Kecamatan Mojokerto Kota Kediri atas kajian pada akhir pagi hari ini, dan semoga kajian yang disampaikan akan memberikan pencerahan dengan wawasan masalah keilmuan dan membahas tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada acara yang keempat yaitu acara salam-salaman, monggo mari kita lanjutkan untuk saling berjabat tangan. Jamaah dan hadirin dimohon untuk diri semuanya. Mari kita semua saling berjabat tangan sambil memandangkan sholawat Jibril. Dan bagi ibu untuk melaksanakan hal ini,
Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu acara Ramadan